Berjumpa lagi teman-teman. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Teman-teman asesor, kita akan memasuki tahapan berikutnya. Tentunya teman-teman sudah siap diri. Kita akan masuk pos langkah yang keempat dan dilanjutkan langkah kelima, validasi dan verifikasi hasil visitasi. Ini teman-teman sudah kondisi siap tentunya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke sana saya ajak kita semua buka lagi pos akreditasi SM 2021. Disitulah pangkal kita untuk bekerja. Sini ini ringkasannya seperti ini. Kalau kita melihat, harapan saya teman-teman langsung lihat ke pos dokumen sakti milik kita. Kita harus ikuti di situ. Nah, di sana ini saya copotkan materi yang pernah kita belajar bersama-sama, di mana untuk materi pos itu kita harus tahu. Ingat kembali 4 pilar akreditasi bermutu. Perangkat yang bermutu, IASP. Ingat, ini jauh berbeda dengan perangkat-perangkat yang lalu-lalu, karena sekarang konsentrasinya adalah performance, kinerja dari sekolah. Di sini harus ditopang oleh asesor yang bermutu. Teman-teman sudah lewat filter yang panjang dan akhirnya berhasil, dan akhirnya teman-teman menerima tugas sebagai asesor untuk memvisitasi sekolah. Dan kini tiba saatnya untuk langkah berikutnya. Begitu juga, semua itu harus ditopang oleh manajemen yang bermutu. Ini pekerjaan-pekerjaan orang kantoran. Jadi orang kantoran juga harus bermutu, harus segera move on, serba online dan sebagainya. Kita tidak mandek, kita tidak ke belakang lagi. Dan pada akhirnya nanti akan menghasilkan akreditasi bermutu. Ini kalau kita lihat kemarin, pelajaran yang kemarin itu adalah 8 langkah untuk akreditasi. Langkah 1 sosialisasi ASP, dan ini sudah asesmen kecukupan Bapak Ibu sudah lakukan, sehingga Bapak Ibu telah menentukan sekolah yang layak atau tidak layak berdasarkan asesmen kecukupan untuk divisitasi. Dan langkah 3 visitasi sekolah madrasah. Bapak Ibu sudah lakukan ini sudah selesai. Karena itu sudah selesai, akhirnya masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah tahap keempat, validasi proses ada hasil visitasi. Nah, nanti Bapak Ibu akan melakukan itu. Itu prosesnya panjang juga. Dan ingat, semua serba online. Nanti Bapak akan beri akses untuk masuk. Dan sampai sekarang ya saya juga tidak tahu seperti apa dalamnya. Saya yakin di dalamnya nanti ya kemungkinan besar menurut saya banyak klik-kliknya. Tapi di dalam klik-klik tersebut ada di baliknya proses yang panjang. Bapak Ibu harus melihat bagaimana nilai yang diberikan oleh asesor 1, asesor 2, dan oleh tim. Begitu juga kesimpulannya bagaimana, nyambung apa tidak. Di situ nanti akan Bapak Ibu, hasilnya Bapak Ibu nanti akan berlanjut. Kami anggota BAN bersama dengan BAN pusat, provinsi bersama BAN pusat
dan ad hoc dari pusat akan datang untuk melanjutkan pekerjaannya Bapak Ibu. Nah, pekerjaan tadi nanti akhirnya akan dibawa ke Ban SM untuk diplenokan, dan pada akhirnya akan masuk tahap 6 ini oleh pusat hasil pekerjaan kita tadi, dan berlanjut nanti akan ke pengumuman hasil dan penerbitan sertifikat. Ini nanti, ini kalau kita lanjutkan kemarin seperti ini Bapak Ibu, dari seperti ini kemarin itu adalah ini mekanisme ini Bapak Ibu, saya yakin sudah yakin, dan ini sudah kita lakukan. Kita akan masuk ke tahap validasi dan verifikasi hasil visitasi. Ingat, prosesnya nanti Bapak Ibu akan melihat, akan memverifikasi, memvalidasi hasil pekerjaan teman yang lain. Nah, di situ nanti dituntut tetap Bapak Ibu harus pegang seperti saat visitasi, pegang profesional, harus terpercaya dan terbuka. Disinilah kita dituntut. Ini nggak perlu kita teruskan. Nah, di sini Bapak Ibu, langkah ke-1 di pos kemarin kita sudah lakukan itu, sudah lakukan ini. Kita hanya tengok-tengok saja, hanya. Langkah kedua ini sudah, langkah kedua ini juga sudah ini. Jadi Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu perlu cek ulang, melihat ulang kembali. Dengan begitu nanti Bapak Ibu akan paham isi pos, sehingga langkah kita sewaktu-waktu sudah. Ini yang Bapak Ibu baru saja lakukan. Di sini jelas tertera, ketika Bapak Ibu visitasi, Ban SM Provinsi memantau pelaksanaan visitasi yang dilakukan oleh ASESOR melalui Sispena SM. Nah, di sini kadang-kadang masih ada yang belum paham, sehingga ya terlepas. Tapi nggak apa-apa, intinya sudah terlaksana dan yakin profesionalisme asesor, saya tidak meragukan lagi. Proses kedua, asesor melaksanakan visitasi ke sekolah. Ini sudah prosesnya, ini sudah berlangsung. Mudah-mudahan yang ketiga ini, kepala sekolah madrasah ini sudah mengisi kartu kendali yang kelima tadi. Ini biasanya setelah Bapak Ibu selesai melakukan, sebenarnya kepala sekolah masih punya tanggungan, beliaunya kadang-kadang lupa. Ya tolong nanti Bapak Ibu ingatkan, sekolah yang divisitasi tadi bisa dicek, bisa ditanyakan, sudah belum mengisi kartu kendalinya. Nah, di sini nanti langkah yang akan kita, satu itu pekerjaan orang kantor, biarlah kita. Yang kedua ini pekerjaannya orang kantor juga, yang satu tadi, dan dua itu kantor, bukannya Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya sudah siap, sehingga ketika asesor melakukan itu akan lancar. Di sini yang ketiga ini Bapak Ibu, nanti asesor melaksanakan kegiatan-kegiatan validasi dan verifikasi hasil visitasi secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. Nah, ini sesuai dengan ketentuan ini perlu dicatat, perlu diikuti. Memang di dalam pos di sana hasilnya sederhana sekali, hanya tabel-tabel.
Tapi prosesnya itu panjang sebenarnya untuk mendapatkan itu. Saya punya istilah seperti siswa sedang mengerjakan soal. Ketika diberikan soal multiple choice, di sana ada stepnya, ada pilihannya, sehingga siswa tersebut tinggal memilih A atau B atau C atau D atau E dari jawaban yang ada. Begitu juga nanti seperti itu, pilihan-pilihan seperti itu. Ditambahkan kesimpulannya nanti bagaimana. Dan ingat, siswa tersebut saya yakin dia bukan sekedar memilih, tapi ada proses mengerjakan. Hasil akhirnya baru cross check dengan pilihan tadi, sehingga siswa tadi bisa memilih dengan benar, sehingga dinilai nanti hasilnya adalah benar. Di sini juga nanti Bapak Ibu dalam seperti itu, walaupun pilihannya tampak hanya klik-klik, tapi di baliknya itu sebenarnya ada proses yang panjang. Ya, nantilah kita akan lihat. Sampai sekarang saya sendiri belum tahu isinya seperti apa, tapi saya menerka seperti itu. Karena serba online itu kebanyakan akan dihubungkan dengan ya klik sudah nyampe. Ini pekerjaannya kantor. Yang merah-merah itu adalah punyaannya pusat. 1 dan 3 itu teman-teman dari pusat. Tentu di sini nanti pembina dari pusat akan datang ke provinsi. Sedangkan 2 dan 4 itu adalah pekerjaan dari provinsi. Menyiapkan dokumen hasil validasi. Nah, ini menyiapkan dokumen hasil validasi ini juga panjang. Hasil validasi. B. Melaksanakan proses verifikasi hasil validasi dan penyusunan rekomendasi bersama. Nah, di sini. Jadi yang A di sini adalah hasilnya Bapak Ibu, nanti akan kita bawa untuk dilanjutkan diverifikasi dan akan kita buatkan rekomendasinya. Nah, di sini kalau setiap tahapan itu dilakukan dengan baik dan benar, saya yakin ini tidak ada kesulitan. Tapi kalau ada satu tahapan yang dilompati, pasti nanti akan ujung-ujungnya akan mengalami kesulitan. Karena hasil itu tergantung dari proses. Ketika prosesnya baik dan benar, hasilnya pasti valid, bisa diterima. Ujung-ujungnya kan harus hasil validasi yang bermutu. Di sini tim sekretariat menyiapkan data hasil validasi dan verifikasi hasil visitasi yang dilakukan asesor. Nah, di sini. Jadi kita tinggal menindaklanjuti, menyiapkan seluruh format. Nah, format sudah ada, tinggal comot dari pos. Mereka hasil verifikasi, mereka mudah tinggal menghitung, mengkalkulasi sehingga menghasilkan rekapannya. 6, 7, dan 8 di sini jelas ini miliknya kantor. Dari sini saya justru ingin mengingatkan, kan sebelum masuk tahap keempat tentu ada proses akhir di tahap ketiga. Proses akhir di tahap ketiganya seperti apa? Di sana ada format-format. Saya cukup copotkan satu format, yaitu format 3.4, kelengkapan laporan visitasi. Ini yang nanti akan diatur, yang akan disiapkan oleh tim IT. Format 34 itu seperti ini Bapak Ibu. Ini saya comot dari pos. Karena saya sebagai anggota bank, saya juga menyiapkan diri. Jadi nanti tiba saatnya tinggal. Yang jelas formatnya seperti ini. Ini kondisi sudah siap. Saya tinggal menunggu data dari tim IT. Seperti saya menyiapkan dirinya ya sesuai dengan kabupaten binaan saya. Binaan saya adalah Kabupaten Lembata, Sumba Tengah, dan Manggarai.
Jadi ini tinggal nanti kalau tiba saatnya saya dapat data, tinggal saya masukkan di sini. Saya tinggal masukkan saja di sini. Ini sudah siap. Ini sudah siap. Tinggal masukkan datanya, tinggal siap. Dan saya yakin konsentrasinya nanti pada sini, faktor integritas pasti ada. Laporan individu ini perlu dicek ulang, laporan tim kelompok perlu dicek ulang, rekomendasi lebih-lebih. Foto saya yakin foto itu sudah memenuhi lah, tapi perlu dicek ulang. Dan pada akhirnya nanti akan mendapatkan suatu kesimpulan dari hasil pengecekan ini. Jadi seperti di NDT seperti ini harus ada 533 sekolah madrasah. Nah, dari situ saya ini ada cuplikan pos, tapi saya yakin nggak perlu karena kita sebaiknya melihat kembali pos secara detail, sehingga nanti di sana akan kita dapatkan apa yang diinginkan dalam proses-prosesnya. Oke, teman-teman, saya akhiri dulu hingga di sini. Mudah-mudahan kita siap diri untuk melakukan validasi dan verifikasi hasil. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa lagi nanti di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin.